Oke. Saat ini kita masih di pegunungan ya, Kak Arbi ya. Bersama dengan teman saya Bobby Kobe Rahman. Perlu kita bahas nama Kobe itu dari mana? Nggak perlu. Kita kenal dari SMP, bro. SMP. Lu dari kita di sekolah Dharma Budi Bakti. Sekolah yang luar biasa ya. Sekolah bagus. Sekolah bagus. Akreditasi A. Luar biasa. Lapangan, fasilitas. Cocok lah semuanya lah. Untuk tumbuh kembang anak juga sangat baik. Ya, luar biasa sekali. Iya. Saya tidak merasa kesulitan ketika saya lulus dari SMA menuju kuliah. Saya tidak merasa kesulitan. Semua bisa mudah di sana. Semua bisa mudah di sana. Gua masuk DBB itu SMP. Lu DBB udah dari TK ya? Gue dari TK sampai SMA nggak pernah pindah. Jadi gue nggak tahu rasanya pindah sekolah, ketemu teman baru tuh kayak apa. Yang ada anak-anak baru kayak Wendy nih cari gue. Iya. Kita deket itu di SMP 2. Ini deket kok. Iya. Tapi ini ada itu ya. Oh, iya. Masih normal, PSBB normal. Oh ya. New normal. Kita deket tuh SMP 2. SMP 1 ya, SMP 1, SMP 2. Lupa lah SMP. Karena SMP 2 kita sekelas dulu. Iya. Terus kita mainnya kan sama Jeffrey, sama Agus. Ya. Mana dengan mobil atas coklat. Atas coklat. Kita keliling Jakarta. Apa namanya tuh? Legend of Speed. Legend of Speed. Kin Cheng. Legend of Sleep kalau kata Agus dia. Dan Dia hobi nyelip. Mobilnya nggak bisa kencang. Itu terus kemana ya? Terakhir dia udah nggak pakai kapan? Udah dari SMA udah nggak pakai. Hah? SMA udah nggak pakai. Semua nggak pakai. Jadi di circle pertemanan kita itu sangat hobi dengan sepak bola. Apalagi fasilitas sekolah DBB yang lapangannya begitu hijau. Ya. Yang kalau lu rumput standar FIFA ya. Terus juga lapangan juga standar internasional ukurannya itu bisa untuk menemukan dan mengembangkan bibit-bibit muda sepak bola di sana. Siapa saja, bro? Hah? Ada nggak sekarang jadi? Oh ada semua jadi pengangguran. Nggak ada yang jadi sepak bola. Kobe ini adalah penggemar AC Milan. Ya. Masih nggak sih? Masih sih, walaupun bete nontonnya, tapi masih. AC Milan itu kalau menurut tuh paling oke di musim berapa tuh? Musim dia sama Ancelotti lah, itu 2002 sampai 2007 lah top-topnya. 2002 sampai 2007 masih Maldini. Ya. Costa udah berubah. Udah nggak ada pensi, udah mau pensiun. Nesta, terus Pirlo, Kakak, Shevchenko, Inzaghi, siapa lagi ya waktu itu? Momen itulah. Sidorf ya. Ya Sidorf, Gattuso. Sebenarnya kalau bahas Milan tuh kebanggaan gue adalah waktu pertama kali gue suka Liverpool adalah champion. Iya. 2000 berapa itu? 5 ya? 2005. Tapi tahun seterusnya berikutnya Milan yang menang? Enggak, 2 tahun kemudian. 2 tahun kemudian. Rematch. Milan yang menang. Luar biasa. Melihat Milan yang sekarang gimana? Sedih. Kok sedih? Membaik tapi enggak apa ya, belum apa ya? Belum sesuai keinginan lu ya? Nggak bisa kayak dulu lah, belum. Maksudnya belum bisa bersaing dengan belum bisa besar. Bersaing. Ya 3 besar udah nggak bakal bisa, susah. Sekarang berapa sih? Sekarang dia di 6. Tingkat 6. Kalau nggak salah itu, kalau nggak salah ya, gue nggak ikutin Itali, tapi katanya masuknya Zlatan agak ngerubah ya? Agak merubah, ditambah lagi setelah kemarin sempat berhenti gara-gara lockdown, ya itu membaik. Zlatan itu masuk di musim awal apa di pertengahan Januari? Oh, setelah dia rehat dari MLS ya? Iya, dia dari Amerika balik ke Itali. Itu lumayan, tapi belum terlalu. Abis lockdown itulah baru kelihatan ya? Nggak ada kalahnya. Dan pelatihnya diperpanjang kontrak. Pelatih akhirnya diperpanjang karena ya dinilai cukup berhasil lah. Gue lupa. Pelatihnya siapa? Pioli. Sebelumnya dia di mana ya? Sebelumnya sebelum itu sih gue lupa ya. Hah? Lupa ya, sebelum di Milan dia di mana gue lupa. Gue inget dia pernah di Lazio. Bagaimana sih nih Milanisti? Pernah di Lazio, pernah di Inter. Berarti pelatih yang pernah main di Fiorentina. Oh, cuma lu lupa terakhirnya di mana? Terakhirnya di mana gue lupa, tapi yang Milanisti macam apa ini?
baru di ini. Karena dia pernah jadi pelatih Inter, saya tidak suka itu. Sama gue mau nanya deh, lu sebagai penggemar Milan, gue sebenarnya nggak mengerti ya. Apa hubungan apa maksudnya rivalitas mereka tuh kayak gimana sih sebenarnya? Kayaknya gue nggak ngerasa gitu. Rivalitas mereka itu Kenceng nggak sih? Lumayan. Nggak tahu ya kalau sekarang. Kalau dulu sih memang sangat-sangat di saat sepak bola Italia lagi jaya-jayanya Di 90-an. ya 90-an rivalitasnya memang sangat kenceng banget deh. Cuman sekarang sih lebih kayak Nyantai. ya lebih kendor lah, nggak terlalu seperti dulu. Apa menurut lu apa yang membuat menjadi kendor? Karena dua-duanya lagi menurun. Bukan dalam posisi Yang yang bagus. Ini menurut lu ya? pendapat gua aja. Kalau di saat dulu Liga Italia lagi top-topnya, ditambah lagi Milan dan Inter tuh lagi emang bagus juga. Isinya gila-gilaan sih. Ya tambah rivalitasnya tambah kencang. 10 tahun terakhir cuman Milan yang juara ya? Juara apa sih? Serie A. Maksudnya? Dia pernah treble kan, bareng Mourinho kan? Inter. Ya Inter. Milan belum ya? Milan belum. Setahu gue sih belum pernah treble. Tapi pernah juara terakhir Serie A kapan tuh? Juara terakhir Serie A 2011. Oh 2011 enggak juga lah ya. Lumayan juga sih. Cuman ya itu sih, gue merasa Milan itu agak perkembangannya agak terseok-seok adalah ketika yang lu suka tuh squad-squad yang lu suka itu nggak digantiin gitu bro. Iya nggak sih? Dulu lu sempet ngomong semenjak 2011 habis dia juara ditambah keuangan klubnya menurun, pemain topnya udah tua dan cabut, penggantinya tuh lebih kayak pemain-pemain mediocre kelas 2 gitu loh, bukan pemain top atau yang bibit-bibit unggul lah anggapannya, pemain biasa aja, dapat murah, dapat gratis, sikat, tapi ya nggak sesuai kebutuhan tim, itu aja. Sama apa lagi yang gue penasaran dari Milan ya, betul nggak sih stadiumnya Inter dan Milan itu satu ya? Itu satu, sama. Sama aja. Sebenarnya cuman dikarenakan rivalitas mereka, jadi mereka menamainya berbeda. Oh gitu? Nama aslinya itu, ya ini pengetahuan gue ya, kalau salah I'm sorry. Sepengetahuan itu aslinya memang namanya San Siro. Kenapa kalau pendukung Inter sebutnya Giuseppe Meazza? Karena dia legendnya Inter dan sampai dibuat namanya di gerbang. Jadi ya pendukung Inter sebut itu Giuseppe Meazza. Oh gitu. Giuseppe Meazza itu pemain legend tahun berapa tuh? Waduh, lupa deh gue. Dan lama deh gue belum lahir. Dan muncul nama itu di kapan? Kapan tuh? Terjadi dualisme kepemilikan satu stadion? Enggak, di Italia itu beda ya sama di Inggris. Stadion itu kalau orang klub Inggris punya setiap klub rata-rata punya stadion masing-masing. Bahkan satu kota ada beberapa stadion. Betul. Kayak di London, banyak itu. Arsenal sendiri, Chelsea sendiri, semua sendiri. Di Italia itu sistemnya stadion itu punya pemerintah. Klub itu jatuhnya sewa atau apalah, nggak ngerti. Begitu, nggak punya klub Italia yang punya stadion sendiri itu Juve. Siapa lagi ya? Juve kayaknya deh, baru nggak tahu deh, lupa gue yang lainnya. Itu apa karena masalah keuangan ya, Bro? Masalah keuangan juga, atau dulunya memang disupport pemerintahnya. Dan kalau nggak salah dulu Milan yang punya itu presiden bukan sih? PM-nya ya? Perdana Menteri. Udah nggak lagi kan sekarang? Udah berapa? Udah dilepas. Semenjak Milan dijual ke investor Cina bukan? Iya. Apa pendapat lu waktu Milan dijual ke investor Cina? Karena kan waktu itu katanya dananya banyak sampai, tapi tengah-tengah ada berita ternyata itu uangnya agak macet kan? Lu seneng apa sih? Biasa aja ya. Karena juga si Berlusconi ini udah agak lama juga. Terus ditambah udah di musim-musim terakhir itu mungkin karena kondisi keuangan klubnya jelek, jadi makin aneh transfernya. Ditambah lagi dia kan suka ikut campur urusan taktik segala macam atau pilih pemain. Jadi makin berantakan. Dia kalau ganti juga emang butuh duit juga, ya wajar aja sih. Dan menurut lu sebenarnya juga manajemen juga yang paling penting ya, karena kan yang sempat jadi masalah itu adalah
pembelian pemain yang nggak jelas kan sebenarnya. Jadi kata kasarnya duitnya banyak tapi manajemen pembelian yang nggak bagus juga ya sama aja. Ya karena waktu yang si investor Cina itu masuk, duitnya banyak. Tapi pemain top juga masih mikir mau datang ke sana karena masuk champion juga enggak. Jadi buat apa mereka datang gitu loh. Ujung-ujungnya ya beli pemain gitu lagi. Menurut gua sih apa ya? Sama harusnya aja. Sama aja, harusnya sih beli pemain yang dibutuhkan taktiknya dulu oleh pelatih seperti apa. Mereka bisa berprestasi dulu di musim itu, bisa masuk champion, baru dia punya duit beli pemain top. Pemain top bukan nggak akan sih, jarang ada yang mau. Kalau klubnya begitu gitu. Klubnya tuh masih ya nggak main di champion kurang gengsi lah. Kecuali ya yang mata pitan. Sekarang musim ini pemain siapa di Milan yang menurut lo wow banget? Kok nggak salah Hakan itu bagus gitu. Musim ini kebetulan gue lagi jarang nonton sih. Cuman kalau ngelihat yang apa ya, nggak ada yang menonjol banget. Kayak macam Ibra juga, karena dia udah tua juga sih, udah tua. Jadi ya pasti kalau fisik, skillnya juga udah menurun. Tapi memang dia bawa impact yang lumayan. Bisa ngangkat mental pemain lainnya. Kalau pemain yang gue bilang lumayan, kaptennya lumayan. Gue aja nggak tahu loh kaptennya. Romagnoli back ya? Back. Kalau si Hakan Calhanoglu itu, gue bilang sih masih belum standar. Special set piece kan dia? Iya. Di Jerman ya. Di Italia belum banyak gol ya Flick. Di Jerman banyak. Jadi menurut lo kaptennya lumayan? Kapten lumayan. Yang meningkat lumayan tuh itu. Siapa namanya? Rebic. Dan Rebic ini beli apa ntar mau dijual deh? Pinjem tukar. Andre Silva ke apa namanya? Frankfurt. Rebic ke Milan. Rebic ini waktu gua nonton di World Cup, dia kan Kroasia. Mainnya sih bagus. Pemain muda ya? Muda banget juga enggak sih. Striker tapi. Winger tapi. Main bagus banget. Apa maksudnya di World Cup itu bagus. Pas dia main di Milan awalnya sih jarang dikasih main, biasa aja. Cuman semenjak dipercaya main, bagus, lumayan. Sama yang kalau yang potensi sih si Rafael Leao yang masih muda tuh. Itu Binan, pemain Binan? Enggak sih, beli juga. Tapi masih muda, bagus juga. Masih 19 apa umurnya ya? Itu masih oke lah ya. Bisa berkembang. Karena macam Ibra sih, ya paling top juga 1-2 tahun lagi. Menurut gue ya. Karena udah tua banget. Dia udah gimana ya? Ya kayak Ronaldo lah. Udah pernah masih sering lihat Ronaldo bawa bola. Jarang. Umur nggak bohong lah. Tapi menurut lo, yang lo suka itu umurnya masih oke. Masih oke. Dan Pioli sekarang sudah diperpanjang kontraknya. Ya doa lo adalah semakin better. Ya semakin better. Kalau bisa sih ada beli pemain yang oke lah, yang kelas dunia. Siapa? Kalau lu pengen nih, ini kita jadi sok-sokan football manager nih. Tapi yang cocok ya? Yang cocok, susah sih kalau ngomong cocok. Kalau gue bilang Milan butuh. Nah, butuh apa nih? Di posisi apa nih? Butuh di posisi si Calhanoglu ini. Sebagai pemain tengah ya? Playmaker. Karena Calhanoglu ini lebih ke apa ya kalau gue ngomongnya? Second striker sih kalau gue bilang. Di belakang striker gitu? Iya. Butuh playmaker. Kalau playmaker atau enggak dia butuh pengganti Ibra. Striker. Top. Saat ini lu belum ada bayangan kira-kira yang cocok ya? Karena kondisi Milan. Kalau gue ngomong cocok, bukan kondisi Milan, kita nggak ngomongin kondisi keuangannya lah, anggap aja dia mampu. Kalau ngomong dari klub Inggris, rata-rata pemain Inggris pindah ke Italia itu kurang cocok. Jadi gue males ngomongin ngomongin pemain yang main di Inggris, karena pindah itu jarang yang cocok. Karena budaya permainannya beda. Pindah dari Italia ke Inggris juga
susah yang cocok, kecuali mereka pindahnya dari muda. Iya. Banyak contoh pemain yang pindahnya udah umur 25 ke atas, pindah dari Inggris ke Italia. Oke. Ya keok, contoh Shevchenko, Iya. Crespo. Siapa lagi? Banyak. Veron. Kayaknya yang dulu. bisa juga dikit loh. Kayak Yang bisa misalnya- paling yang dari muda. Yang tua itu Di Canio bro. Di Canio, ya tapi ya. Klubnya bukan klub mainnya ini juga sih. di klub mediocre gitu, Iya. jadi nggak gitu ngepek lah. Iya. Berarti sekarang gue bingung dong ya kalau nyari pemain cocok. Kalau gue nyari pemain cocok buat Milan, andaikan pengganti Ibra ya. Sebenarnya gue suka dengan Harry Kane. Gue suka dengan Harry Kane. Target man yang nggak males mundur ya. Ya bisa mundur, bisa maju, bawa bola masih bisa. Karena Milan sekarang pemain tengahnya ya kurang kreatif lah menurut gue. Beda dengan zaman waktu ada Gattuso, Pirlo, Sidorf dan lain-lain dan Kakak gitu loh. Itu sih cakep Ibarat sih. kata striker macam Inzaghi bukan nggak jago ya. Gue bilang Inzaghi itu nggak punya skill, nggak punya apa-apa. Tapi dibutuhin. Enggak. Dia itu jago di positioning dan finishing. Dua itu doang. Larinya standar. Nggak bisa bawa bola, nendang, ya standar juga. Tapi itu positioning dia jago, finishing dia jago. Itu doang kelebihan dia utama. Karena itulah gelandangnya macam Sidorf, Pirlo, Kakak yang bisa buka ruang, bisa ciptain peluang. Inzaghi bagus di sana. Kalau sekarang saya kira Inzaghi mati. Karena menurut lu tengahnya kurang kreatif. Ya, Berat sih. Tapi jujur ya, waktu Milan zaman itu, menurut gua tuh Serie A tuh agak ngebosenin. Cuma Milan yang menurut gua asik banget ditonton. masih lumayan lah. Masih asik ditonton. Dulu gua diperhatiin Juve, ya gimana ya, juara. Tapi menurut gua kalau enak ditonton tuh Milan enak ditonton loh. Touch bolanya, terus dia main ininya tuh enak banget. Juve itu membaik semenjak Conte sih. Berarti Permainannya membaik. 6-8 tahun terakhir berarti. Ya, semenjak Conte permainannya bagus. Dan dia juara terus ya. Dia juara terus semenjak Allegri masih bagus. Baru kemarin ini Sarri Ya, jadi kurang. agak kurang. Agak aneh lah. Kalau lu sebagai penggemar Milan paling malas ketemu siapa sih kalau lagi main di Serie A? Siapa? Males lah gue liatnya. Sekarang ya, Tim gede ya, tim gede. tim gede. Juve. Ya, Juve sih terlalu untuk sangat superior. Jadi agak Adalah percuma lah kalau kita sebut lebih superior. Kemarin bisa menang juga kayaknya, ada hoki juga lah. Kalau tim gede yang gue agak males ketemu itu sebenarnya Milan ketemu dengan Fiorentina. Rada apa ya, kayak rada susah aja ngelawannya, nggak tahu kenapa. Fiorentina itu yang lu lihat dia mainnya itu bertahan atau nyerang atau Sekarang sih tekan ya? lumayan tekan. Sama musim ini ya gue sebelum waktu mereka ketemu Atalanta, karena Atalanta lagi bagus banget. Iya, Atalanta waktu gue bingung Lagi kenapa. bagus banget. Sudah dianggap bukan tim mediocre loh. Tim Kalau besar. dia bisa mempertahankan posisi ya. Iya. Tapi 2-3 tahun ini lumayan loh Atalanta. Atalanta bagus. Ya mungkin kebetulan pelatihnya dengan pemainnya cocok, Materi pemainnya juga. strategi dan itu ya kayak cocok, makanya Atalanta bisa bagus musim ini. Yang dulu seperti itu Napoli ya bro. Yang misalnya Napoli. tiba-tiba dia naik gara-gara pelatihnya atau ini zamannya Sarri Ya, lah. zamannya Sarri Napoli bagus. Dari zamannya Benitez juga udah lumayan. Napoli. Iya. Benitez pernah pegang itu ya, Napoli ya. Setelah Sarri ya? Sebelum Oh justru Benitez itu baru Sarri. sebelum Sarri. Oke. Jadi harapannya Milan menjadi lebih baik di musim depan ya. Takut sekali Anda ini. Menciptakan kabut-kabut di pegunungan ya, ini pegunungan ya kan. Dataran Iya. tinggi. Terus ya gitulah sepak bola Italia. Tambah lagi sekarang habis lockdown ini nonton bola makin aneh karena nggak ada penonton. Ya aneh banget sih. Kayak Aneh ya, gimana ya? Kayak aneh aja lah. Bahkan ada di beberapa game itu suara penonton dibuat-buat loh. Pakai efek itu kan. Gue terakhir nonton kemarin Champion, suara pemainnya sama pelatihnya teriak-teriak tuh kedengeran.
Jadi kayak pertandingan persahabatan. Kayaknya aneh, kayak nggak asik, kayak anak DBB lagi main bola aja. Anak gitu. DBB. Anak DBB ada yang legend loh main bola. Siapa ya? Jeffrey. Prasna. Oh iya. Ada ya teman kita ya yang legend bukan prestasi gitu. Ya, Prasna. Prasna. Kalau lu nonton ini, Nonton Prasna. lu emang jago. Jangan jago. Di dalam dan di luar lapangan. Gitu ya. Oke. Prasna jago. Pasti itu anak sih legend. Ada angkatan adik gua. Jadi adik gua itu di bawah gua 2 tahun. Adik kelas kita, adik gua sampai tahu kasusnya Prasna. Jadi ini nginep, adik gua ini nginep sama anaknya itu di rumah gua. Jadi kita ngobrol panjang tuh jam 11 malam, jam setengah 12 malam. Ngobrol tiba-tiba ngobrolin waktu masa SMA kita di DBB. Dia tanya, "Oh, gua mau tanya deh. Dulu tuh Prasna bikin apa ya?" Gue ceritain bro, sedetail-detailnya adik gue cuma gila katanya. Gila. Gue bilang sih gila sih. Kenapa kita ngomongin dia? Udah. Prasna, kalau kamu berani ngobrol di sini, Kobe sudah berani, Teva sudah berani. Di lockdown dia di Kanada. Dia di Kanada? Oh, dia di Kanada. Aisyah. Bentar lagi jadi bapak lu ya. Udah kan? Belum, baru mau. Oh, baru mau. Selamat buat Prasna. Jadi apa ada lagi yang kita bicarain soal Milan? Udah sih, karena udah habis musimnya. Udah nggak ada yang perlu diomongin. Tinggal lihat aja dia beli pemain siapa. Puas gak lihat Milan sih? Setelah lockdown lumayan puas. Oke. Lu jadi lebih percaya diri nggak sih sama pelatihnya dan apa yang dilakukan? Sebenarnya pelatihnya ini udah termasuk pelatih yang pengalaman sebenarnya. Karena tadi gua dengar lu tadi bilang dia pegang tim udah banyak, gede. Udah nggak cuma tim sebelum dia kan si Gianpaolo itu banyak kan tim kecil. Sedangkan si Pioli ini udah beberapa tim gede lah, Inter, Fiorentina. Itu dia udah pernah pegang, jadi lebih pengalaman. Oh ya, gue satu lagi nih bro, tapi jangan marah ya. Gue melihat kondisi Milan sekarang seperti Man U di Inggris. Mirip-mirip dikit gitu. Mirip. Karena mereka itu pas perputaran squad yang kuat itu ke mudanya mirip, cuman bedanya keuangan MU lebih bagus. Keuangan Milan lebih jelek, udah gitu doang. Mungkin mirip, masih belum nemu. Ya bedanya MU masih percaya si siapa namanya? Oleh ini Milan udah ganti-ganti. Ya Milan udah berapa kali ya? Milan udah ganti banyak sih ya dari Ancelotti ya? Dari Allegri terakhir. Gue sampai lupa Allegri pernah main Milan. Allegri, Sido, Inzaghi, Brochi, Montella, Gattuso, sampai Gianpaolo, Pioli udah banyak. Ya tapi kan bener mirip MU dong, ya kan? Pelatih sebelumnya Fergie, cuma bedanya kan kalau Ancelotti itu kenapa cabut ya bro? Prestasinya menurun? Enggak, dia mau ke Chelsea, mau ke Inggris, mau coba tantangan baru. Kecewa banget dong. Sebenarnya waktu itu bukan kecewa Ancelotti-nya yang pergi sih, gue lebih kecewa kakaknya yang pergi. Oh, ke Madrid. Ancelotti-nya pergi sih wajar. Anjing-anjingnya nih, karena anjing banget gitu. Iya, maksudnya Ancelotti pergi sih wajar. Oh, oke. Karena udah berapa tahun ya? Udah 8 tahun, wajar lah mau cari tantangan baru. Tapi kalau kakak menurut gua agak sayang. Ya memang sih lagi lagi golden age dia. Iya. Dan gua nggak salah pas lagi nurun juga ya Milan ya. Milan memang lagi mulai nurun. Dan dia jadi kapten kalau nggak salah. Kakak itu sudah diiming bakal jadi kapten pengganti Maldini atau wakil kapten. Karena itu ada Ambrosini. Iya. Cuman ya kakak akhirnya pilih cabut. Itu doang sih yang karena dia mau mengikuti proyek yang Los Galacticos waktu itu kan. Baik Madrid. Melihat kakak di Madrid kurang begitu gigit, apa yang lo rasakan? Gak bisa bilang kurang gigit sih, karena dia juga banyak cedera di sana. Jadi bukan karena masalah kemampuan ya? Kalau kemampuan sih, menurut gua dia udah mentok. Karena umur dia udah umur segitu, emang kemampuannya tuh udah segitu ya. Maksimal dia. Jadi dia pindah Madrid sih, gua bilang nggak ada kemampuannya bertambah gitu. Kayaknya enggak deh, karena dia pindah Madrid umur dia udah 28. Enggak, dia pindah tuh udah
27 kalau nggak salah ya, 27 deh, 27-an. Beda dengan Ronaldo pindah Madrid, umurnya masih 24. Oke. Tapi kalau memang Kakak waktu itu nggak cedera, menurut lo Wadidiu nggak tuh Real Madrid? Bisa jadi. Cuma kebetulan Madrid kan waktu itu juga tahun kemudian ambil Ozil lagi on fire. Itu isinya gila-gila sih. Jadi ya Kakak melempem masih ada Ozil, nggak terlalu dipusingin. Oke. Jadi harapannya adalah Milan secara apa namanya, urutan tangga tabelnya harusnya membaik dong musim depan. Harusnya membaik, bisa lolos champion lah. Juara susah, Juve sangat kuat. Tapi belum ketemu penggantinya loh Juve. Tadi kan dipecat kan pertanggal kita bikin Pirlo jadi pelatih dia. Oh iya, Pirlo jadi pelatih Juve. Iya. Itu surprise sih, karena Pirlo belum ada pengalaman melatih. Kalau gue jadi lu ya, gue lebih sedih waktu Pirlo cabut. Pirlo itu gila bro. Sayang juga sih sebenarnya Pirlo cabut. Cuman nggak bisa ngomong karena pemain bola itu umumnya udah umur 30, kemampuan nggak akan bertambah, tapi menurun. Tapi waktu dipindah ke Juve kan dia ya, masih bagus memang. Lo seperti melihat mantan lo makin cantik gak sih kalau pindah gitu? Enggak sih, cuman sayang aja. Maksudnya masih bisa dipakai lah Pirlo itu. Cuman kenapa harus cabut gitu? Sebenarnya Pirlo pun masih pengen bertahan. Oh gitu. Setahu gua kenapa waktu itu masalahnya ya, kontraknya ya Pirlo pengen lebih panjang, cuman Milannya nggak mau kasih atau gimana lah, lupa. Dan itu sudah dijual ke Cina belum sih Milan itu? Belum. Anjir, itu gue lihat Milan ke Juve, gue kaget banget. Sekarang jadi pelatih Juve, wah gue lebih kaget lagi. Gue baru lagi. Iya. 2-3 hari lalu gue lihat. Jadi berita. Musim depan boleh dilihat lah Juve semakin baik atau hancur karena ya Pirlo belum pengalaman. Iya. Pirlo itu sebenarnya sempat. Tapi ada kebiasaan umum. Biasanya pelatih bagus itu gelandang bertahan. Iya, gelandang bertahan betul. Guardiola di playing playmaker ya? Ya pokoknya gelandang bertahan umumnya. Guardiola, siapa lagi ya? Ancelotti, banyak deh. Banyak gelandang bertahan. Steven Gerrard di Rangers saja lumayan. Walaupun kecil sih kok. Jadi ya boleh dilihat lah musim depan. Semoga sih buruk Milan bisa nyelip mereka. Tapi ingat, Anda masih ada Atalanta, Inter. Atalanta kalau pelatihnya masih tetap boleh diwaspadai. Itu bahaya. Inter juga karena Conte. Lazio jangan lupa. Fiorentina masih kurang sih. Tapi masih sebagai kurang. mengganggu. Cukup mengganggu. Tapi masih belum. Ya pesaing depan ya yang juara ya, yang gue lihat ya masih Juve, Inter. Atalanta sih pengganggu sih. Juara kayaknya susah. Juara agak berat, tapi ya nggak ada yang tahu lah. Leicester bisa juara. Ya Leicester 2015. Tapi Atalanta memang gila sih. Tapi Juve, Inter lah masih musim depan. Ya pengganggunya Atalanta, Lazio lagi. Masuk akal. Dan Milan sih bisa jadi pengganggu. Tapi yang pesaing utama ya Juve, Inter. Gue nggak pernah lihat Milan benar-benar terpuruk bro. 10 tahun terakhir gue nonton bola ini. Nggak pernah di bawah 10 kayaknya. Iya benar ya. Tapi ya hitungannya untuk klub gede ya itu udah ya, kurang bagus. Gitu ya. Ya kayak gue dulu Liverpool lah. Ya. Melihat dia nggak bisa nembus 3 besarnya, gue udah kesel gitu. Luar biasa. Milanisti. Gitulah. Kira-kira harapannya seperti itu dari Bobby Kobe Rahman. Semoga penggemar Milan atau Milanisti tercapai ya cita-cita itu wujud. Karena tetap di Liga Inggris Liverpool. Oke lah, Liverpool bagus. Liverpool bagus. Semenjak Klopp bagus. Udah paling gampang mendukung yang menang. Bukan penggemar sepak bola. Prasna nonton ini.